Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ay hadza faslun. Wa haddul wajhi ma baina manabitir ra'si ghaliban. Masalah kita masalah tentang muka. Mau ambil air sembahyang, mengambil wudu, mana itu muka, batas-batasnya ya. Kalau orang nanya mana muka, ditunjuk nih hidung ya. Mana muka lo, nih pipi ya. Mana muka lo, nih janggut. Mana yang dinamakan muka? Wa haddul wajh, dan bermula yang dinamakan batas-batas muka. Muka ada batasnya ya. Kalau nggak ada batasnya bukan ada muka, kepala semua. Yaitu ma baina manabitir ra'si, yaitu antara manabitir ra'si ghaliban, yang dinamakan batas muka ialah antara yang numbuhnya rambut di mana? Kepala ghaliban. Ya. Yang namanya muka, batas muka ma baina manabitir ra'si ghaliban, ialah antara yang tumbuhnya rambut di mana? Di kepala, ghaliban ya, semata. Bagaimana muka antara yang tumbuh rambut nih di atas, kelilingnya terus sampai ke kuping ya, sampai ke cambang, sampai ke jenggot bawahnya, itu muka. Wa muntahal lihya, ini dari atas berarti kepala, di apa namanya, batuk ya, di atas batuk. Wa muntahal lihya, ini yang di bawahnya juga apa? Janggut tempat tumbuh rambut kayak kagak kayak ya. Itu namanya batas muka. Atas batuk sampai tumbuh rambut, atasnya mentok rambut. Bawahnya janggut, dia tempat tumbuh rambut kayak kagak kayak. Yang penting apa bawahnya? Janggut. Nih dari sini kemari. Terus tulan minal uzuni ilal uzuni ardon, tulan artinya panjang, artinya jangan diartiin panjang ya. Apa? Tulan artinya memang apa? Panjang. Tapi enggak pantas kalau kita artiin panjang. Panjang dari kuping ke kuping. Ya, panjang. Jadi luasnya ay ardon atau urdon, kita jandiin majhul majhul.
Jadi lebarnya antara kuping kanan ke kuping kiri, panjangnya atas bawah dari batuk, atas batuk sampai janggut, itu namanya muka. Muka. Menurut siapa indah salah satu? Menurut imam yang tiga. Siapa itu imam tiga? Kan imam ada 4. Siapa? Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Tapi pendapat lain waqala Malikun al-bayadu allazi baina sya'ril lihyati. Tapi menurut pendapat Imam Malik yang dinamakan muka, al-bayadu putih artinya, tapi jangan diartiin putih. Allazi baina sya'ril lihyatin. Al-bayadul ladzi baina sya'ril lihyati. Kalau pendapat Imam Malik yang dinamakan muka, pokoknya yang enggak numbuh rambut. Artinya yang enggak numbuh rambut bagaimana itu alis? Nah, itu enggak termasuk. Yang numbuh rambut antara pinggir dengan pinggir perbatasan. Itu maksud Imam Malik. Al-bayadul ladzi baina sya'ril lihyatin. Pokoknya yang sekelilingnya pinggir-pinggiran kepala ini muka namanya ya. Itu menurut Imam Malik. Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i dan kawan-kawan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, lebarnya antara kuping kanan, kuping kiri ya. Panjangnya tulan, artinya dari jabah batuk, atas batuk sampai ke janggut, itu namanya muka ya. Wal uzuni laisa minal wajhi. Jadi menurut pendapat Imam Malik, baina sya'ril lihyati wal uzuni laisa minal wajhi. Jadi yang dikatakan Imam Malik antar al-bayad muka, yang dinamakan muka al-bayad yang enggak numbuh rambut. Maksudnya yang enggak numbuh rambut antara batuk, atas batuk sampai dengan jenggot. Wal uzuni dan kuping kiri maupun kuping kanan, itu namanya minal wajhi. Bagaimana kalau pendapat Imam Malik? Wala yajibu wasluhu ma'ahu fil wudu'i. Pendapat Imam Malik, wala yajibu wasluhu ma'ahu fil wudu'i, maka tidak wajib wasluhu jadi fa'il oleh membasuhnya. Apa ini? Haknya kembalinya kemana? Wala yajibu ghusluhu ma'ahu fil wudu'i, dan tidak wajib oleh membasuhnya. Nyahnya kembalinya kemana? Murojaahnya ke kuping. Uzuni. Fil wudu'i wal mirfaqani. Jadi kalau kita ngambil air sembahyang, ada orang yang
enggak membasuh kuping, sah apa enggak wudunya? Hah? Sah. Itu menurut pendapat siapa? Imam Malik. Wa qala Malikun al-bayanu allazi baina sya'ril lihyati wal uzuni laisa minal wajib wa la yajibu wasluhu ma'ahu fil wudu'i wal mirfaqani. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau orang ngambil air sembahyang, kupingnya enggak dikasih air wudu, maka wudunya tetap sah. Wal mirfaqani, ngambil wudunya cuma nyampe di lengan aja, sedangkan sikutnya nggak dikenain air. Itu pandangan menurut Imam siapa? Imam Malik. Kuping nggak dibasuh nih Imam Malik kalau ngambil air sembahyang. Tangannya dibasuh cuma sampai lengan doang, nggak ngelewatin apa? Sikut. Ya gampangan aja udah sikut nyebutnya. Kalau Imam Syafi'i, kuping dikenain air, sikutnya dilebihin, kenain air sampai ke nih apa namanya ini, lengan, ya, dilebihin dari sikut ngatasan dikit. Itu pendapatnya Imam Syafi'i kalau ngambil wudu. Kalau pendapatnya Imam Malik, kupingnya nggak dikasih air wudu, kemudian lengannya apa namanya, sikutnya nggak dikasih air wudu, jadi di bawah sikut ya, di bawah sikut kenain airnya tangan. Itu Imam Malik ya. Jadi beda. Jadi apapun caranya ya, kita ngambil air sembahyang maupun sembahyang, jangan dikira kita nganut satu mazhab doang ya. Jangan dikira kita nganut satu mazhab doang. Tentu beberapa mazhab kita apain? Kita pakai ya. Kita pakai. Ada orang sembahyang dari sujud, ruku, terus apa? Bangun ya. Dari rakaat pertama Allahu Akbar, kelar, terus ruku, terus sujud berapa kali? 2 kali. Terus bangun, ada yang angkat tangan begini, Allahu Akbar ya. Jadi habis sujud begini, Allahu Akbar. Tuh. Ada nggak di sini? Banyak. Bahkan imam-imam masjid juga ada yang begitu ya. Ada yang habis sujud bangun, Allahu Akbar, nggak angkat tangan, langsung dia apa? Sedekap. Yang mana yang bagus? Yang mana yang jelek? Ya, pertanyaannya kan pasti begitu. Ya. Kalau pandangan pendapat Imam Syafi'i, dia habis sujud di rakaat pertama terus bangun, Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i ya. Kalau dia habis sujud bangun, Allahu Akbar, itu Imam Maliki ya. Jangan dikata dia Imam Syafi'i ya, aja anut ya. Imam Maliki apa? Dia anut juga kan. Tuh. Makanya dalam sembahyang, dalam kita berwudu, itu udah pasti yang 4-4-nya imam
kepake ya, kepake acak-acakan, kepake boleh ya. Ada yang nggak tahu itu udah kata Imam Syafi'i aja begitu ya. Baca makanya ya Mizanul Kubro ya. Baca. Kalau nggak ngerti ya ngaji, gitu aja yang gampang ya. Gitu. Jadi itu kita anut bermacam-macam mazhab yang kita lakukan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah banyak ya. Itu satu contoh. Boleh sah ya. Yang nggak angkat tangan waktu dia bangun berdiri sah, yang dia angkat tangan sah, cuma beda mazhabnya. Mazhab siapa itu yang dia pakai begitu. Dia nggak tahu, udah harus PI aja PI kan ya, nggak tahu simali. Tuh, jadi ada perbedaan pendapat, namanya khilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat antara ulama itu merupakan rahmat. Jangan dianggap jelek, yang angkat tangan cakep, yang kagak jelek, salah ya. Yang kagak angkat tangan cakep, yang angkat tangan jelek, salah. Jadi dua-duanya benar. Cuma letak-letaknya dia nggak paham, dia belum paham, dia belum mengerti. Kalau udah mengerti ya maka sempurna. Kalau dia nggak mengerti, termasuk hukumnya kuriha, dimakruh. Ya. Lu belum kenal gua lu, kata si Malik. Lu belum kenal gua lu, belum nyapa gua siapa emang? Ya. Apa kuriha, makruh. Kalau memang kita sudah mengetahui, kita sudah mempelajari, menjadi apa? Menjadi tamamun, menjadi sempurna. Enak kan? Jangan seajok-ajok, jangan setulan-tulan ya. Dia jadi imam di rakaat pertama bangun antara dua sujud angkat tangan. Itu nulan namanya. Nulan. Rumusnya tahu kagak? Nah, kagak. Itu yang dinamakan kuriha, makruh. Ya. Jadi yang setulan-tulannya kita pelajarin, kita sudah paham, berarti rumusnya itu begitu terdapat dalam kitab Mizanul Kubro. Nah, berarti sempurnalah, tamamun. Sembahyang kita sempurna. Imam Maliki habis usolli fardul maghribi syarokaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ada yang sedekah, ada yang kagak, begini aja. Imam baca wadduha wal laili idza saja, makmumnya ngerogoh kantong ngeliat Quran, dia kebet disimak wadduha, sembayang baru nyimak, udah kebet kita, batal nggak? Kagak batal kalau pendapatnya Imam Malik ya, Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i bergerak 3 kali merupakan sembahyangnya batal. 3 kali berturut-turut. Ada caranya kalau Imam Syafi'i. Kita lagi sembahyang Isya, pipi kita digigit nyamuk. Imam
baca surahnya panjang banget, sabihis lagi dia baca. Ini nyamuk malah gatel, dia mah tepok begini, takut salah baca, dia mah gini-giniin, kagak mau kabur tuh nyamuk. Bagaimana caranya? Ya, nih pakai jeriji atau kan kabur tuh nyamuk ya, gatel terus. Kita garuk apa jangan? Garuk boleh 3 kali, 1, 2, 3. Dah. Masih gatel lagi nih. Garuk lagi. Tuh 2, 3. Itu nggak batal. Kalau berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6 batal. Jadi 3 kali kekedip, 1 jari ngasoh. Ulangin lagi, kalau misalnya masih gatal, ulangin lagi, garuk lagi 3 kali ngasoh. Masih gatal aja, ulangin lagi 3 kali. Kalau bisa biar kenceng teken ya, biar dia meledak ya. Tuh caranya. Jadi jangan berulang-ulang berturut-turut, batal ya. Tuh Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki jangankan garuk, ditabok juga begini nggak batal. Tuh ya, Imam Malik. Tuh. Orang yang udah pergi haji tahu. Tahu lagi sembahyang kedik aja, tangan nggak sedekap lagi, dia lepas aja begini. Ini macam-macam ya di sono. Ada yang takbirnya muter tangannya, usolli fardhu zuhri 4 rakatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada yang seperti orang gulung benang. Nah, ada. Kemudian begitu tasyahud awal atau tasyahud akhir, tangannya nunjuk ketika membaca apa? Contoh kita aja dah ya. Kita kan selalu sembahyang. Waktu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, di rakaat kedua kalau sembahyang zuhur, tangan kita nunduk ketika kita membaca apa? Hah? Asyhadu alla apa illallah. Nah, ini kebanyakan begitu ya. Tangan kita merupakan isyarat kita bersaksi kepada Allah, selain Allah adalah Allah. Illallah. Saya bersaksi nggak ada Tuhan yang lain dah, nggak ada yang macam-macam selain Engkau ya Allah. Kan gitu artinya. Disunahkan kita nunjuk. Ketika asyhadu alla ilaha illallah apa illallah, tangan kita nunjuk. Hah? Illallah apa asyhadu alla ilaha illallah? Nah, ya. Gini di Fathul Mu'in juga diterangin ya. Jadi ketika kita tasyahud awal atau tasyahud akhir, ketika kita sembahyang zuhur di rakaat kedua membaca at-tahiyat atau di rakaat yang terakhir kita membaca at-tahiyat, kita disunahkan menunjuknya adalah ketika kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis
Asyhadu alla, ada yang asyhadu alla ilaha, udah nunjuk. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan illallah, langsung tangannya bergerak nunjuk. Yang mana yang benar? Nah, dua-duanya. Yang benar disunahkan nunjuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir ialah ketika kita mengucapkan illallah. Illallah. Asyhadu alla ilaha itu merupakan lampu apa? Lampu hijau apa? Lampu kuning apa lampu hijau kalau lampu merah ya? Baru hijau. Nah, ketika hijaunya itu illallah. Itu ya. Baru nunjuk illallah. Jangan asyhadu alla udah apa? Udah nunjuk. Itu yang salah. Ya. Makanya saya ponten itu yang nunjuk asyhadu alla itu orang geblek. Ya. Enggak ngaji. Jadi apa? Illallah itu baru sempurna sembahyang kita. Itu ada kiai nunjuk asyhadu alla, itu kiai geblek namanya ya. Belum baca apa? Kitab. Berarti kita beremeng-remeng udah apa? Dipanggil kiai geblek namanya ya. Itu. Jadi sembahyang jangan jidat aja, dianggap udah angus, rajin sembahyang. Jidat udah angus, melepuh, apa kesiram cecek, apa kesiram air panas, apa sujud. Ya. Tuh. Jadi yang apa? Yang afdal illallah. Baca Fathul Mu'in dah, yang pendek aja, jangan yang tinggi-tinggi nanti jatuh. Tuh. Jadi ada dasar hukumnya. Kefadilahan, kefidadahan wajib kita sembahyang ada di situ. Tuh. Jangan di kitab yang rendah-rendah, di kitab yang tinggi, di kitab yang rendah juga apa? Udah dikasih tahu. Ketika kita mengucapkan astahiyatul mubarakatuh di tasyahud awal, tasyahud pertama atau tasyahud kedua, itu jangan asyhadu alla ilaha. Udah nunjuk, ketika mengucap asyhadu alla itu jangan nunjuk dulu. Tetap masih tangan begini di atas jempol. Tuh. Begitu illallah. Jadi illallah bangunnya tunjuk tuh. Baru bangun tunjuk. Jangan asyhadu alla udah apa? Illallah. Al-fardus somad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita mengucapkan illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, ya, bukannya dua. Kenapa satu? Orang di Irak dia tahu, yang di Tambun dia tahu, yang di Baghdad dia tahu, yang di Sungai Tiram dia tahu, yang di Jawa Timur dia tahu. Berarti Tuhan banyak. Ya. Allah tetap satu. Tapi pengetahuannya melebihi siapa? Sifat-sifat manusia, malaikat dan lain sebagainya. Innallaha alimum bizatis sudur. Allah, jangankan Allah melihat orang yang jogrok ada di sono, ada di sono, ada di sini, ada di kampung ono, kampung ini.
baru niat di dalam hati kita aja Allah udah apa? Udah tahu. Tuh, makanya kalau baca tahlil, baca apa mimpin tahlil, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lah, Allahumma ighfir lahunna, Allahumma ighfir lahum. Itu orang goblok yang enggak ngaji. Geblek itu orang masih, jangan mimpi taklil begitu. Cukup Allahumma ighfir lahum. Kalau memang yang dikiriminnya banyak, itu enggak menunjukkan bahwa detik-detik kita akan murtad. Berarti Allah masih geblek kalau dikata Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lah, Allahumma ighfir lahunna. Berarti Allah dikatakan nama dia itu yang baca begitu masih geblek, begitu kan? Ya Allah ini buat laki, ya Allah ini buat perempuan, ya Allah ini buat orang yang banyakan, Allah ini orang yang buat yang banyakan lagi. Tuhan diatur baik-baik ya Allah, ketukar ya, tuh artinya begitu kan? Menunjukkan detik-detik orang tersebut murtad. Ada lagi di mana itu di kitab Fathul Mu'in. Itu cukup Allahumma ighfir lahum. Udah, baik yang pencot, yang bopeng, yang pedong, yang picak, yang bogel, yang burik, yang buntek, Tuhan tahu. Ya. Nggak pakai tukar, nggak pakai keder, tahu dia. Ya. Tahu. Ini jangan dipisah-pisahin begitu. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan geblek, nggak boleh, nggak boleh. Yadkhulani fi ghuslil yadaini bil ittifaqi. Jadi menurut pendapat Imam Malik, kalau ada orang yang enggak mengusap kuping atau sikutnya enggak dikenain air, itu berarti pendapat Imam Malik ya. Wa qala Zabirun, dan pendapatnya Imam Zabir. Nah, si Zabir ini adalah murid dari Imam Hanafi ya. Ini baru nongol dia nih, Imam Hanafi muridnya ya, si Zabir. La yadkhulani, dia kalau ngambil air sembayang, ini si Zabir enggak ngusap kuping, kagak ngusap apa? Sikut. Tuh si Zabir. Anak buahnya siapa? Imam siapa? Hanafi ya. Jadi cukup dah muka, terus apa, rambut, udah kuping ditinggal aja, udah bodo amatan tuh kata si Zabir ya. Boleh ya. Ngambil wudu batas sini aja nih, di bawah apa, di bawah sikut tetap boleh. Itu Imam Hanafi, Imam Malik, terus murid-muridnya si Zabir sama. Jadi kalau ada orang yang ngambil wudu begitu caranya, jangan diaruruin. Kalau kita tanya pinteran dia. Itu orang yang udah belajar, yang udah berpengalaman luas, bukannya buas, bukan luas. Pengalaman tinggi, mengenali mazhabul arba'ah, sudah kenal semua, sudah paham. Udah
jangan diapain, jangan diprotes ya. Berarti orang itu udah paham ya. Itu mau ke Bekasi dari Tambun, ngapain ke Rorotan dulu jalannya. Yang bener dari Tambun mau ke Bekasi lewat Rukem, terus tanjakan, sudah ke sono. Tuh yang benar. Ya, yang paling bagus. Ngapain mau ke Bekasi lewat Melaka? Ya. Boleh nggak? Lah boleh. Ya. Boleh kalau emang badan fit, duit banyak, nggak ngabisin bensin. Tuh. Ya. Yang nguras tenaga. Ya, boleh. Jadi jangan diaruin, jangan dikata sok, jangan ya. Gitu. Ya. Wa qala Zafirun la yadkhulani, Imam Zafir dia sama pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi ya. Jadi enggak sesempurna kayak Imam Syafi'i ya. Kalau Syafi'i semua kuping, sikut semua dibawa kalau ngambil air wudhu. Itulah hikmah daripada kenapa mazhabul arba'ah yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah. YouTube kita udah sampai di apa?